Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Riyadi dari SD Negeri 02 Jagung Kesesi Pekalongan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama beliau Bu Dharma Lailasari selaku fasilitator Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Yang kedua beliau Bu Musyafiah selaku pengajar praktik Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Dan saya sendiri Riyadi, calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang, murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan aksi nyata, menciptakan murid yang merdeka disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan yang universal. Untuk tolak ukur, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dengan siswa. Kemudian, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan rekan guru untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan, yang pertama dukungan dari rekan guru serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Tindakan saya yang pertama membuat keyakinan kelas dan yang kedua mendiseminasi budaya positif. Untuk membuat keyakinan kelas, berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, terima kasih. Ya, pada hari ini Pak Riyadi mau tanya, kira-kira siapa yang tidak berangkat? Berangkat semuanya? Ya, alhamdulillah kalau seperti itu ya. Maka di musim pancaroba seperti ini yang kadang hujan, kadang terang, hujan lagi, maka kita harus bisa menjaga kesehatan supaya kalian bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Nah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Radit, silahkan disiapkan berdoa. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Nah, dengan berdoa kita berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini. Rizky kenapa ngantuk? Tadi malam tidur jam berapa? Gak lihat jam. Pada saat kalian di malam hari itu diusahakan jangan tidur larut malam. Karena apa? Nanti efeknya kalian bisa mengantuk saat proses pembelajaran, ya. Nah, kali ini kita nanti akan membahas mengenai keyakinan kelas. Pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Wah, mungkin ada yang pernah mendengar, ada yang belum, ya. Nah, keyakinan kelas nanti akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Nah, coba yang pernah mendengar keyakinan kelas, coba siapa yang pernah mendengar? Apa itu keyakinan kelas? Ya, coba tata tertib kelas. Yang lainnya, silakan Radit. Peraturan kelas. Peraturan kelas. Nah, perlu Pak Ria dijelaskan. Tadi temanmu berpendapat keyakinan kelas itu tata tertib kelas. Kemudian Radit juga memberikan masukan, katanya keyakinan kelas itu adalah apa tadi Radit? Peraturan kelas. Nah, kalau tata tertib dan peraturan kelas serta keyakinan kelas itu berbeda. Bedanya apa? Kalau tata tertib, peraturan itu sudah dibuat oleh pihak sekolah. Seperti hanya di kelas kita. Di sini ada tata tertib SD Negeri 02 Jagung ke sesi Pekalongan, ya. Dari kewajiban, larangan, tentang pakaian, tentang hak, semuanya sudah diatur. Coba Mas Lutfi, pada saat tata tertib itu ditempel di kelas kita, apakah Guru Lutfi ikut mengerjakan membuat? Tidak, ya. Nah, itulah bedanya dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu nanti kalian yang membuat, ya. Kalian membuat, setiap anak membuat. Nanti keyakinan kelas itu akan kita sepakati bersama. Harus dilakukan bersama-sama. Jangan sampai kalian apa? Melanggar. Paham semuanya? Ya. Nah, nanti pada kesempatan kali ini nanti Pak Riyadi akan membagikan setiap anak itu satu kertas warna kecil. Nanti kalian bisa menyiapkan alat tulisnya masing-masing, ya. Nanti kalian tulis di sini. Di kertas ini bagian belakangnya itu sudah otomatis ada lem. Maka nanti nulisnya hati-hati, ya. Yang ada lem itu yang bagian bawah. Nulisnya di bagian atas. Nanti keyakinan kelas atau kalimat yang kalian buat nanti kita tempel di papan tulis. Nanti kita cek terlebih dahulu apakah nanti setiap anak itu berbeda kalimatnya atau mungkin ada yang sama. Kalau yang ada yang sama maka akan kita jadikan satu tulisan atau kalimat tersebut. Nanti kita sepakati bersama untuk keyakinan kelas 5 pada kesempatan kali ini. Kemudian nanti kita jadikan dan kita laksanakan mulai besok pagi. Semuanya paham? Semuanya siap? Siap. Oke, kalau paham dan siap, ya, silakan diambil pulpennya untuk menulis. Nanti kalian yang bagian atas ditulis dulu nama, nomor absen atau presensi, kemudian kelas. Bawahnya kalimatnya adalah keyakinan kelas yang ingin kalian tulis, ya. Selama ini kalian menginginkan seperti apa, nanti kalian tulis pada kertas ini. Minta tolong Mas Iqbal sama Mas Radit ini dibagi. Bagi yang sebelah sana, ya. Yang sebelah sini.
Silakan nanti ditulis pertama nama, nomor presensinya kalian atau nomor absennya, kemudian kelas. Ya, terima kasih. Namanya nama lengkap ya. Nama, kemudian nomor absen atau presensi, kemudian kelas. Kenapa? Nulisnya yang ada lemnya berarti yang atas. Berarti nanti dibalik yang tidak ada, gitu loh. Nah, posisi nulisnya seperti tadi. Iya, betul kayak gini ya. Kenapa? Nanti iya, berarti ini yang ada, ini buat nempel nanti. Nah, kayak gini nulisnya. Ya, nama lengkap. Pakai pulpen ya. Iya, gini. Nah, ini buat nulis ini. Kenapa? Lah, kok salah? Ini. Makanya sebelum nulis itu dicek dulu. Yang ada lemnya apa? Nah, kayak gini lah nulisnya. Kayak gini nulisnya. Sudah ditulis? Ya. Namanya nama lengkap ya. Ini tak ganti saja. Tulisannya yang agak besar ya, nanti biar bisa dibaca. Nanti setelah semuanya selesai kita tempelkan di papan tulis, kita nanti akan baca bersama-sama. Apakah nanti semuanya berbeda atau nanti semuanya ada yang sama? Kita cek. Kalau ada yang sama, maka nanti kita jadikan satu. Yang sudah selesai boleh maju ke depan, ditempel di bawahnya. Biar warna-warni ya. Bentar, ini misalkan sebelahnya ini hijau. Gak apa-apa ditempel. Atau ke sampingnya ini biar apit, sini apit nanti. Apit sini pit. Ya. Yang warna biru sini Anto. Kamu sini. Sini Anto. Nah. Sudah semua belum? Ada yang belum? Ditempel silakan di sini ya. Kamu sini, kamu sini. Enggak, itu ditukar tempat. Nah. Bawahnya.
Silakan yang sudah selesai ditempel ke depan. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, nanti kita baca bersama-sama atau mungkin nanti bisa perwakilan maju ke depan untuk membacakan hasil dari keyakinan yang kalian bikin, yang kalian buat bersama-sama ya. Nanti kalau ada yang sama kita jadikan satu. Oke, yang pertama Mas Radit. Coba maju ke depan. Kamu membantu Pak Riyadi untuk membacakan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh teman-temanmu. Yang pertama ini dari siapa ini? Ahmad Afzal Yunafi. Ahmad Afzal Yunafi. Apa yang dibuat Afzal itu? Di kelas harus bersikap sopan. Ya, di kelas harus bersikap sopan. Siapa lagi itu yang bawa? Lutfi Maulana. Lutfi Maulana nulis apa? Membuang sampah pada tempat. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Siapa lagi itu? Kanza Salbrina Farinda. Ya, Kanza. Kanza apa nulisnya? Saat jam pelajaran tidak boleh ngobrol. Saat jam pelajaran tidak boleh ngobrol. Bawahnya lagi punya siapa itu? Herdianto. Herdianto apa nulisnya? Di saat jam pelajaran tidak boleh ngobrol. Oh, sama ternyata ya. Saat pelajaran tidak boleh ngobrol. Apalagi? Nurin. Nurin. Apa yang tulis Nurin? Dilarang mencoret-coret papan tulis. Ya, dilarang mencoret-coret papan tulis. Berarti otomatis apa? Menjaga kebersihan papan tulis atau menjaga papan tulis dengan baik. Terima kasih untuk Mas Radit. Coba untuk Nurin maju. Membacakan yang lainnya sebagai perwakilan teman, membacakan tentang keyakinan kelas. Yang berikutnya apa di sini? Punya siapa dulu? Eni Mutikasari. Kesepakatan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Bawahnya punya siapa lagi? Isna. Ya, Isna apa itu? Tidak boleh mengotori tempat umum. Ya, tidak boleh mengotori. Apalagi yang bawah? Punya siapa ini? Abid. Punya Abid. Apa? Menjaga kebersihan kelas. Ya, berikutnya. Punya siapa? Andika. Andika. Tidak boleh. Enggak jelas, Pak. Tidak boleh bermain di dalam kelas. Berikutnya apa lagi? Iqbal. Iqbal. Tidak mencoret-coret pagar dan tembok. Tidak mencoret-coret pagar dan tembok. Terima kasih ya buat Nurin. Berikutnya siapa lagi yang mau membacakan? Siapa lagi? Coba kamu. Berikutnya silakan dibacakan. Punya siapa itu? Afrilian. Afrilian.
Dilarang ngobrol saat jam pelajaran. Dilarang ngobrol saat jam pelajaran. Husna Kemudian Al-Fariski, membuang sampah pada tempatnya. Kaila Al-Kisti, dilarang makan saat jam pelajaran. ya, apalagi? Reza, harus bersikap sopan. Harus bersikap sopan. Terus Azhara Putri Maulida, dilarang saat jam pelajaran tidak boleh ya, makan. tidak boleh makan saat jam pelajaran. Yang terakhir siapa yang membaca? Oh iya, kamu. Oh, ini Rizka sini. Terakhir ya, dibacakan kesepakatan kelas punya teman kalian. Punya siapa dulu itu? Rizka Setia Ramadhani. Oh, punya sendiri. Menghargai guru ketika guru sedang menjelaskan. Iya, siapa lagi? Amanda Afrianti. Iya, punya Amanda apa? Saat pelajaran tidak boleh makan. Iya. Asyahra Salsabila, hidup rukun sesama teman. Betul, apalagi? Safi Nur Aini, dilarang membuang sampah sembarangan. Iya, terakhir. Raditya Putra Satria, dilarang makan saat jam pelajaran. Iya, terima kasih. Tepuk tangan bagi semuanya. Nah, itulah kesepakatan kelas yang telah kalian buat ya bersama-sama di kelas 5 ini. Nah, nanti supaya rajin, keyakinan kelas ini nanti Paria diketik terlebih dahulu ya, kemudian nanti dicetak, kita gunting-gunting bersama, kemudian nanti hasilnya kita tempel di kelas kita, di kelas 5. Nanti kita mencari tempat yang kosong, itu ditempel, sehingga kalian akan selalu ingat apa keyakinan kelas yang telah kalian buat. Sehingga nanti kalau ada teman yang melanggar, maka yang lain mengingatkan, menegur ya. Bahkan nanti bisa kita berikan sanksi karena apa? Telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Itulah bedanya apa tata tertib dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kalian kita libatkan bersama, kita membuat bersama. Nah, kalau tata tertib itu sudah otomatis dibuat oleh pihak sekolah ya. Oke, sekarang nanti kalian bersama-sama untuk menggunting ya. Siap?
Sedangkan untuk diseminasi budaya positif, berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SD Negeri 02 Jagung Kesensi Pekalongan. Alhamdulillah pada kesempatan di hari ini kita semua bisa hadir di ruangan kelas ini dalam keadaan sehat dalam rangka kegiatan diseminasi untuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Yang pertama di sini kami selaku guru penggerak angkatan 7 mengenai diseminasi kali ini, tentunya mungkin nanti Bapak Ibu guru sudah mengenal mengenai budaya positif, maka di sini kita hanya sekedar sharing bersama seperti itu. Dan sebelum dimulai, yang pertama kami mengucapkan selamat datang para guru hebat SD Negeri 02 Jagung Kesensi Pekalongan. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Karena tentunya untuk menunjang keberhasilan pendidikan di sebuah sekolah tentunya perlu adanya dukungan, energi positif, dan saling kerjasama satu sama lain. Karena tanpa adanya hal tersebut maka sekolah tidak bisa berprestasi dan maju di masa-masa berikutnya. Nah, di sini untuk diseminasi modul 1.4 di sini yaitu sebagai modul akhir di modul 1, karena untuk guru penggerak di modul 1 ada 4 modul, yaitu modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Nah, di sini untuk konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang nantinya akan kita bahas bersama, kita sharing bersama dari awal sampai dengan akhir sebagai penuntasan modul 1.4. Bapak Ibu yang kami hormati, nah yang pertama yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, di mana di sini prinsip tersebut yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di mana untuk profil pelajar Pancasila ini yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, di sini kita sebagai tenaga kependidikan maupun guru tentunya kadang masih beranggapan atau masih berpikir bahwa setiap siswa itu sama ya, mereka memiliki kebutuhan yang sama, padahal setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik itu dalam berteman dengan temannya, kemudian saat berkomunikasi di dalam kelas, maupun pada saat mereka menerima pembelajaran di kelas. Nah, kita diharapkan kedepannya bisa mengetahui bagaimana karakter siswa, kemudian bagaimana kebutuhan masing-masing siswa, sehingga kita bisa melayani siswa dengan kebutuhannya masing-masing tanpa menyamaratakan. Itu seperti itu. Yang berikutnya yaitu disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Seperti halnya mungkin di sekolah, kadang siswa merasa kurang nyaman, kemudian merasa tertekan dengan kalimat disiplin di mana mereka harus melakukan hal tersebut di luar dari diri mereka sendiri. Mungkin karena ketakutan,
karena tidak mau dihukum dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kedepan kita diharapkan untuk bisa menggali siswa agar mereka dalam berdisiplin itu benar-benar lahir dari dirinya sendiri, bukan dari luar atau ekstrinsik. Sebagai contoh, pada saat mereka mungkin belajar di rumah, saat mereka belajar di rumah, kemudian mereka belajar karena benar-benar dari dalam diri hati mereka sendiri, tanpa adanya pantauan, tanpa adanya suruhan, motivasi, ataupun mungkin ancaman dari orang tua, mereka akan dengan sendirinya senang hati belajar, ya, dengan materi-materi yang didapatkan. Nggak apa-apa. Yang penting masih nyala kan ininya? Iya. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, tadi saat mereka misalkan tadi belajar di rumah dengan adanya unsur intrinsik, ke depan di sekolah juga dilakukan seperti itu, ya. Saat mereka mungkin mengerjakan PR, kemudian misalkan membuang sampah, itu tanpa adanya ancaman, sogokan ataupun hukuman dari guru. Misalkan kalau kamu nggak mau membersihkan sampah ini, maka nanti akan dihukum lari di lapangan, atau misalkan akan mendapatkan nilai yang jelek dan lain sebagainya. Kita berharap mereka benar-benar sadar akan kepentingan kedisiplinan itu sendiri dari diri mereka sendiri, sehingga mereka tanpa ada paksaan, sogokan, ancaman maupun hukuman dari pihak manapun. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia, di mana setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup, di mana setiap manusia tentunya supaya bisa bertahan hidup maka dia memenuhi kebutuhan papan, makan, sandang dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini juga dirasakan oleh siswa-siswi saat mereka berada di sekolah, saat mereka di kelas. Mereka juga mengharapkan supaya mereka bisa diberikan kasih sayang oleh Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan. Kemudian rasa diterima baik Bapak Ibu guru juga teman-temannya. Karena setiap siswa tentunya juga kita kompleks, ya. Ada yang mungkin dari keluarga yang utuh, harmonis, kemudian ada yang dari keluarga broken home. Nah, itu mereka ingin mendapatkan kasih sayang juga saat mereka berada di sekolah. Yang berikutnya yaitu penguasaan, di mana siswa juga kadang ada yang ingin merasa berkuasa, merasa jagoan barangkali, kemudian merasa karena pintarnya seperti itu di kelasnya masing-masing. Itu merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya yaitu kebebasan. Untuk kebebasan, seorang siswa sama juga sebagai insan manusia juga memiliki kebebasan. Kebebasan dalam hal pembelajaran di kelas. Jadi misalkan pada saat pembelajaran, kadang ada sebagian siswa yang bisa menerima apa yang diberikan guru, baik mata pelajaran, kemudian metode pembelajaran di kelas. Tetapi ada juga yang merasa bosan. Mereka ingin bebas. Bebas dalam artian pembelajaran yang tidak terpetak-petakan oleh dinding dan atap, sehingga mereka ingin pembelajaran di luar kelas. Dan pembelajaran di luar kelas tidak hanya dilakukan oleh mata pelajaran PJOK. Mata pelajaran lain juga bisa dilaksanakan di luar kelas. Seperti halnya misalkan PABP agama, itu juga bisa dilakukan di luar kelas. Mungkin juga bisa di mushola terdekat, di masjid terdekat, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran dengan suasana yang baru, yang berbeda dari kelasnya. Kemudian untuk wali kelas apakah bisa? Juga bisa. Misalkan pembelajaran sains atau IPA, itu bisa meneliti
tumbuhan, kemudian juga alam dan lingkungan sekitar sekolah. Kemudian selain sains, itu matematika juga bisa dengan cara pembelajaran di luar, bahasa Indonesia, misalnya pada saat berdeklamasi, puisi, juga bisa di luar dengan alam yang bebas. SBDB apalagi misalkan dengan gambar, ya, melihat alam di luar sekolah masing-masing. Yang berikutnya kesenangan, yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia. Tentunya mereka juga ingin merasa senang saat mereka mendapatkan pembelajaran di sekolah, dan mereka juga ingin merasa senang saat mereka pulang ke rumah, sehingga bisa imbang antara sekolah dengan rumah. Selain kebutuhan dasar manusia, di mana ada 5 tadi, yang materi berikutnya yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, motivasi perilaku manusia yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi misalkan murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar diri siswa tersebut. Jadi mereka misalkan pada saat upacara bendera menggunakan seragam yang lengkap dari topi, dasi, sepatu, kemudian kaos kaki, sabuk. Tetapi itu mereka lakukan karena tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bukan muncul dari diri mereka sendiri. Yang berikutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan ini, dan ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ini kadang juga saya sendiri pun dulu pada saat menjadi guru juga sama seperti itu, ya. Kadang misalkan siapa yang menuju ke kelas, ya, untuk mengerjakan PR, mengerjakan tugas dengan imbalan misalkan nanti dapat reward, ya, baik mungkin dalam bentuk jajan, pulpen, buku. Itu ternyata mereka melakukannya itu karena atas dasar ekstrinsik, ya, karena imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka maju ke depan bukan karena ingin dari diri mereka sendiri, dan itu hal yang masih kurang bagus. Yang berikutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri hati mereka sendiri. Nah, itu yang kita harapkan ke depannya. Kita berharap semoga peserta didik kita nanti ke depannya bisa melakukan hal kedisiplinan itu bukan tanpa adanya paksaan, ancaman, teguran, hukuman, tetapi mereka benar-benar melakukan atas motivasi intrinsik dari tubuh diri dalam mereka sendiri. Materi yang berikutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas gagal yang pertama yaitu hukuman. Nah, ternyata hukuman ada beberapa efeknya. Yang pertama yaitu menyakitkan. Nah, dalam hal menyakitkan, kita tahu bahwa jika seorang siswa disiplin kemudian dia tidak melakukan hal itu, mendapatkan hukuman, dan hukumannya misalkan itu sangat menyakitkan bagi dia, maka dia akan selalu mengingat apa yang telah ia rasakan. Rasa sakit itu akan membekas hingga mereka dewasa, dan itu memang kenyataannya sebagian besar seperti itu. Umumnya orang yang telah dewasa itu kalau misalkan disuruh menceritakan apa hal yang paling menyakitkan yang pernah ia rasakan, sampai saat mereka waktu SD kecil pun mesti akan ingat, ya. Bahkan mungkin yang diingat misalkan ya guru si A dulu telah menghukum saya, guru si B, seperti itu. Yang berikutnya tidak nyaman. Mereka tidak nyaman dengan hukuman tersebut karena apa? Mungkin dibedakan dengan teman-teman yang lain. Mendapatkan hukuman misalkan disuruh membersihkan halaman, maka teman yang lain pembelajaran mungkin yang lain yang dapat hukuman membersihkan halaman. Atau pas upacara dibedakan tempat untuk barisnya, tidak bersama dengan teman-temannya, mereka juga merasa tidak nyaman juga. Yang berikutnya merasa takut muridnya.
sehingga ia enggan untuk bisa berkomunikasi dengan guru tersebut karena ada ketakutan sendiri yang membekas dalam hatinya. Kemudian memaksa juga sama, dan kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Misalkan dalam hal pembelajaran di kelas saat mendapatkan nilai yang kurang baik, misalkan 0, 10, 30, kadang mereka akan menyobek kertas tersebut dan sampai rumah itu sebagai bagian dari penyembunyian kesalahan mendapatkan nilai yang jelek, sehingga nantinya tidak mendapatkan hukuman, teguran, atau mungkin marah dari orang tua mereka. Yang berikutnya, murid menjadi rendah diri, ya. Mereka akhirnya apa? Kurang percaya diri. Ini juga efek bagi mereka orang tua yang sering memarahi, memberikan hukuman, bahkan membandingkan dengan orang lain seperti itu. Yang berikutnya, untuk identitas gagal, yaitu penghargaan. Nah, ternyata dari bagian penghargaan itu juga ada efeknya. Yang pertama, tidak efektif. Yang berikutnya, merusak hubungan atau sifat iri. Bagi mereka yang tidak bisa meraih penghargaan atau reward yang diberikan guru, kebanyakan mereka tidak sadar diri, tetapi mereka malah membuat batas dengan teman-teman yang bisa meraih prestasi dan mendapatkan reward. Mereka iri, akhirnya membatasi diri tadi dalam berteman, bergaul, dan lain sebagainya. Kemudian mematikan kreativitas. Ternyata efek lain dari penghargaan juga ada bagian dari mematikan kreativitas. Karena apa? Kadang kreativitas yang tanpa batas itu kreativitas yang tanpa adanya penghargaan, tetapi muncul dari dalam diri mereka sendiri. Yang berikutnya, menghukum dengan sistem ranking. Ternyata juga efek sistem ranking juga ada efek bagus, ada efek yang kurang bagus juga. Ya. Yang berikutnya, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Untuk yang berikutnya, selain konsep disiplin dengan identitas gagal, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Jadi untuk dari bagian konsekuensi, ini efeknya penguatan jangka panjang. Kemudian juga perlu adanya monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan untuk restitusi, di sini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Karena apa? Apa yang mereka lakukan, maka mereka juga telah membuatnya secara bersama-sama dengan teman satu kelasnya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Yang berikutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Untuk pengertian restitusi itu sendiri, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pengertian dari Gosen tahun 2004. Sedangkan ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Untuk materi berikutnya, yaitu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman, di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu jika melakukannya berdasarkan hukuman. Kemudian untuk konsekuensi.
Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Dan guru tegas serta siswa menghormati peraturan. Tetapi kalau restitusi, ini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya serta orang lain. Itu perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi, dan restitusi. Sedangkan 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nanti kita akan lebih jelas lagi. Kita sering melakukan posisi kontrol tersebut di bagian mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun kita sebagai manajer di kelas kita masing-masing. Nah, di sini untuk contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Ya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu jika kita sebagai penghukum kepada murid-murid kita. Tetapi kalau kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, maka perlakuannya seperti ini misalkan. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu Bu Guru kecewa dengan kamu. Nah, di sini pembuat rasa bersalah. Jadi akhirnya si murid merasa bersalah terhadap gurunya. Yang berikutnya posisi penerapan posisi kontrol sebagai teman. Kalau sebagai teman bisa seperti ini misalkan, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi memaafkan tetapi mengharapkan kedepannya bisa membuat bangga gurunya. Yang berikutnya kalau misalkan posisi kontrolnya sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan apa konsekuensinya? Itu secara tegas. Dan kalau kita sebagai manajer, maka apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu adalah posisi-posisi kontrol guru di dalam kelas maupun di sekolah. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, bahkan manajer. Untuk materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Bedanya kalau peraturan dan keyakinan, kalau peraturan tata tertib itu sudah dibuat bukan oleh yang bersangkutan. Kalau misalkan sebagai siswa, berarti kalau peraturan tata tertib seperti halnya yang ditempel di kelas ini itu dibuat oleh pihak sekolah dan siswa tidak diikut aktifkan untuk membuatnya. Bedanya dengan keyakinan, kalau keyakinan itu setiap siswa membuat, mereka membuat keyakinan kelasnya masing-masing. Misalkan di dalam kelas pada saat pembelajaran ada yang makan jajanan karena mungkin setelah istirahat belum selesai disimpan di laci meja. Saat pembelajaran ada yang makan. Nah, mungkin sebagian siswa ada yang cuek, tapi sebagian ada yang merasa dan nyaman. Nah, maka dengan pembuatan keyakinan kelas, mereka menulis bahwa pada saat pembelajaran bisa menghormati guru dan tidak makan makanan di dalam kelas. Jadi mereka yang membuat sendiri, kemudian dikumpulkan atau ditempel di papan tulis, kemudian karena keyakinan kelas dibuat oleh semua siswa dalam satu kelas tersebut,
kemudian keyakinan yang sama dijadikan satu, dilebur. Kemudian kalau terlalu banyak bisa diambil poin-poin yang paling dominan di kelas tersebut. Sehingga setelah keyakinan itu dibuat, kemudian ditempel, ditandatangani siswa dan guru, maka mereka otomatis ke depan kalau melanggar keyakinan kelasnya, otomatis dia akan sadar diri secara intrinsik dalam hati mereka. Untuk yang berikutnya, dalam kegiatan pembuatan keyakinan kelas 5, di mana kemarin telah kita buat bersama dengan siswa-siswi kelas 5. Nah, yang pertama prosesnya adalah berdiskusi tentang peraturan. Ya, mereka tahu bahwa peraturan, kemudian tata tertib itu beda dengan keyakinan. Yang berikutnya adalah merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan, di mana mereka menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing, sehingga untuk keyakinan kelas masing-masing itu bisa sama, bisa berbeda. Bisa poin 1, 2, 3, 4 misalkan ada yang sama, 5, 6, 7 berbeda, karena tergantung dari kelasnya masing-masing. Nah, setelah itu menempelkan keyakinan kelas tersebut dan dirangkum, kemudian nanti bisa dibuat lebih menarik sebelum ditempel di kelasnya masing-masing. Sehingga saat ditempel mereka akan mengingat terus apa keyakinan kelas yang telah dibuat secara bersama-sama. Nah, ini contoh-contoh kata-kata dari keyakinan kelas. Misalkan disiplin waktu, maka otomatis pada saat masuk kelas, istirahat, masuk kembali ke kelas itu disiplin. Belajar dengan antusias atau semangat dan percaya diri. Kemudian saling menjaga kebersihan dan keindahan, saling menghormati sesama, saling membantu dan bekerja sama, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun, kemudian gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Dan masih banyak lagi kalimat keyakinan yang bisa dibuat oleh siswa di kelasnya masing-masing. Karena untuk keyakinan kelas itu memang tergantung dari kondisi kelas. Jadi setiap kelas bisa berbeda dan bisa ada poin yang sama. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini yang pertama lebih abstrak dari peraturan, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi misalkan siswa kelas 5 jumlahnya kok 30, tidak harus ada 30 keyakinan kelas. Bisa diambil 5, 6, 7. Yang penting mereka lebih mengingatnya. Berupa pernyataan yang universal, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, serta dibuat dalam bentuk positif dan semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat. Yang berikutnya yaitu segitiga restitusi. Untuk segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Untuk yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini kita akan melihat contoh penerapan restitusi yang dulu juga pernah kami buat bersama dengan siswa. Sudah sarapan? Ya. Oh, sudah. Selamat pagi Mas Ari. Pagi Pak. Sepertinya pagi ini Mas Ari tidak memakai dasi dan topi. Apakah ada di tas atau tertinggal di rumah? Tidak Pak, topi dan dasi saya tertinggal. Ya sudah, tidak apa-apa. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan seperti. Nah, di sini menstabilkan identitas bahwa kesalahan yang telah dibuat Arif ini memang tidak hanya Arif yang pernah melakukan. Semua siswa atau beberapa siswa juga pernah melakukan itu. Tanpa sengaja lupa akan dasi dan topinya. Dan di sini adalah proses
menstabilkan ini identitas. seperti Senin kemarin teman-teman juga ada yang tidak memakai topi dan dasi ya. Iya Pak, tapi saya nanti takut dihukum dan baris di depan. Saya mari Pak. Ya tidak apa-apa. Tentunya Mas Arif melakukan kesalahan ini ada. Nah di sini proses memvalidasi tindakan yang salah, sehingga akhirnya seorang siswa tahu bahwa tindakan itu adalah salah dan mereka sadar. Bahasanya kan? Iya Pak, betul. Tadi saya bangunnya kesiangan dan siap-siapnya terburu-buru. Dan saya lupa kalau hari ini upacara. Ya Mas Arif sudah bagus. Hari ini saat berangkat tidak terlambat untuk masuk sekolah. Hanya saja tertinggal topi dan dasi. Iya Pak. Ya, Mas Arif sudah bagus. Pagi ini sudah berusaha cepat-cepat untuk berangkat ke sekolah. Sekarang kita lihat lagi, Mas Arif hari ini tidak memakai dasi dan topi. Kira-kira apakah Mas Arif sudah melanggar keyakinan kelas atau? Nah di sini adalah guru menanyakan keyakinan kelas tersebut, ya. Keyakinan telah dibuat bersama-sama dengan teman yang lain di kelasnya. Prinsip dari Mas Arif. Iya Pak, saya melanggar. Kira-kira keyakinan kelas apa yang dilanggar? Saya tidak disiplin waktu Pak. Arif udah tahu kan? Kira-kira kalau disiplin waktu itu penting apa tidak? Penting Pak. Oke, kalau itu penting, kira-kira tindakan apa ke depan yang saya lakukan? Saya akan bangun lebih awal dan pasang alarm Supaya apa? supaya bangun lebih pagi. Bagus, kalau kamu sudah memperbaikinya, kira-kira ke depan Mas Arif menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang disiplin dan mandiri Pak. Oke, kalau begitu sekarang Mas Arif siap-siap masuk ke kelas, disimpan tasnya, kemudian ikut ke barisan untuk mengikuti upacara. Baik Pak. Ini kasus yang kedua. Di mana ada seorang siswi yang lupa tidak mengerjakan PR. Yuk main di luar yuk. Masalah sedang apa? Yang mengerjakan PR matematika. Loh, pagi-pagi di sekolah kan kok baru mengerjakan PR matematika? Iya Pak. Ya sudah, coba sana berdiri. Ya tidak apa-apa jika Hasrat tidak mengerjakan PR, karena Hasrat juga bukan satu-satunya siswa yang tidak mengerjakan PR. Minggu lalu teman kamu juga ada yang tidak mengerjakan PR, ya kan? Iya Pak. Nah, Hasanah melakukan kesalahan ini pastinya memiliki alasan kan? Kenapa? Iya Pak, kemarin saya ikut lomba TPQ, jadinya saya tidak sempat untuk mengerjakan PR. Oh begitu, jadi Hasanah kelelahan lalu tidur ya. Tapi tadi babnya kesiangan kan? Nah, Hasanah sudah melakukan hal yang baik, yaitu tidak terlambat berangkat ke sekolah. Tetapi kesalahan Hasanah itu, Hasanah sudah melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Pak, saya melanggar. Nah, kira-kira keyakinan kelas atau prinsip dari Hasanah itu apa yang dilanggar? Saya tidak bisa menjawab atas tugas saya Pak. Kalau tahu sikap tanggung jawab itu kira-kira bagi Hasanah penting apa tidak? Penting Pak. Nah, kalau sudah tahu itu penting, kira-kira Hasanah akan melakukan apa ke depannya untuk memperbaiki diri? Saya akan mengerjakan PR jauh-jauh hari saat saya memiliki waktu luang Pak. Bagus, jika Hasanah sudah memperbaikinya, kira-kira Hasanah ke depan akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan memperbaiki diri dan lebih bertanggung jawab bersama diri Pak. Oke, kalau begitu sekarang kalau tahu Hasanah apa yang akan dilakukan ke depannya, nah sekarang Hasanah siap-siap nanti untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah di situ ada dua kasus mengenai penerapan restitusi, ya, sehingga anak secara sadar mereka tahu apa yang telah mereka lakukan, kemudian menyadari dan tidak mengulanginya.
Nah, dalam penerapan program disiplin positif, ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini dan bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Ya, demikianlah mengenai diseminasi program guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pekalongan. Dan diseminasi ini merupakan akhir dari modul 1.4, di mana untuk modul tersebut dimulai dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.